Selamat hari baik. Karena saya harap semua hari baik untuk teman-teman podcast Aksi Nyata yang sedang nonton episode podcast Aksi Nyata hari ini. Kembali lagi bersama saya Fani Imaniar dalam podcast Aksi Nyata dari kamu untuk Indonesia. Dan sebelum kita mulai, aku kembali mau ngasih salam khas aksi atau khas podcast kali ini. Salam Aksi Nyata dari kamu untuk Indonesia. Nah, hari ini aku juga kembali ingin mengingatkan kepada kamu bahwa podcast Aksi Nyata ini bisa ditonton juga di beberapa platform lain seperti Instagram, Facebook, Twitter, YouTube Partai Perindo @partaiperindo, RCTI Plus, Okezone, Sindo News, inews.id, serta website Partai Perindo. Nah, hari ini kita akan membahas sesuatu yang sebenarnya ini kita alami sehari-harinya, terutama untuk kamu-kamu semuanya yang sering belanja gitu, shopping. Karena kan shopping itu merupakan salah satu cara paling mudah ya kita untuk menyembuhkan mental health kita masing-masing. Tapi ternyata banyak sekali permasalahan atau isu yang sebenarnya kita suka skip atau tidak tahu kalau kita berada dalam kondisi tersebut kita harus melakukan apa. Kita akan bahas mengenai peran milenial terhadap perlindungan konsumen di era digital. Saya sudah ditemani oleh narasumber saya hari ini, Bacalek dari DPRD DKI Jakarta Dapil 4 Partai Perindo, Mas Nugraha Harpal Novten SHMH. Dari atribusinya dari jabatannya aja atau katakanlah atribusi di belakangnya begitu udah ketahuan banget ini. Mas Nugraha pasti sangat-sangat mendalami soal hukum begitu ya. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Fani. Oke, ini pagi apa sore apa malam sih? Lagi di dalam kantor kita nggak tahu sore. Siang. Siang. Lagi sore. Kalau lagi sore. dalam gedung soalnya suka nggak ketahuan nih matahari udah terbit tenggelam begitu. Oke, sebelum kita mulai pembicaraan kita hari ini, Mas Nugraha mungkin bisa dijelaskan, Mas Nugraha dari Dapil 4 ya? Yes. Untuk DPRD kalau boleh tahu daerah mana? Saya dari Dapil 4 DKI Jakarta dari 3 kecamatan. Oke. Jakarta Timur, Pulau Gadung, Cakung, dan Matraman. Baik. Salah satu yang kalau kita sebagai jurnalis politik ngomong sih daerah panas begitu, Mas. Grup neraka kalau grup neraka bener kan? Grup neraka karena persaingannya sangat ketat. Ya, gitu. betul. Oke. Sehari-hari sembari menyosialisasikan terkait dengan program-program Mas Nugraha nanti ketika alhamdulillah amin menjadi legislator, apa aja nih, Mas? Saya kesibukannya di kantor hukum dan ada di organisasi masyarakat sekaligus di Dewan Kelurahan LLMK, Lembaga Musyawarah Kelurahan. Sibuk sekali, Mas ya? Alhamdulillah, Mbak. Oke, bagi waktunya bagaimana itu, Mas? Kita atur aja lah bagaimana yang prioritas, mana yang bisa menyusul sebagian. Kalau sukses membagi waktu, ini bisa menjadi sebuah jaminan sendiri. Insya Allah. Ketika masyarakat merasa terjamin begitu. Oh, kita juga bisa dibagi waktunya untuk Mas Nugraha. Oke, kita bahas mengenai isu yang kali ini dan mungkin apakah juga mungkin ini menjadi program Mas Nugraha begitu ketika nanti menjadi legislator? Ini memang salah satu keinginan saya bukan hanya di dapil saya tapi juga untuk Jakarta. Why? Karena ini banyak sekali masyarakat yang belum paham, belum sadar akan haknya dia sebagai konsumen. Termasuk apa aja memang hak kita sebagai konsumen? Hak kita sebagai konsumen adalah menerima barang, mendapat kenyamanan, keselamatan, dan keamanan. Oke. Sesuai dengan amanat Undang-Undang 8 tahun 99. Tapi so far memang banyak, terutama ketika Mas Nugraha sebagai praktisi hukum gitu, banyak kasus-kasus yang justru faktanya tidak begitu ya? Faktanya ya seperti Mbak Fani bilang tadi, tidak seperti yang kita harapkan. Gimana tuh, Mas? Kalau yang kita harapkan adalah sebagai konsumen itu harusnya kritis, mendapatkan haknya. Di samping dia mendapatkan haknya, dia harus juga menjalankan kewajibannya. Oke. Terkadang masyarakat yang saya temuin itu kewajibannya dilakukan. Beli, bayar, check out. transaksi, iya, jasa dan barang kan. Tapi pada realitanya setelah dia dapatkan barang atau jasa tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh pelaku usaha tersebut. Oke, tapi kalau misalnya kita minta refund gitu-gitu? Biasanya beberapa ada yang melakukan tanggung jawabnya pelaku usaha, ada yang tidak. Oke. Ada yang melakukan memang minta waktu, ada yang tidak memang karena dia dari awal sudah ada niat mens rea, niat buruk. Oke. Kasus-kasus apa saja yang pernah Mas tangani atau sampai ke ya katakanlah meja hijau atau pelaporan polisi begitu? Kalau sampai meja hijau kebetulan belum ada, hanya kita melakukan secara persuasif. Perumahan banyak rata-rata, Mbak. Oh, gimana? Saat yang kemarin perumahan
para pengembang itu developer fiktif. Dia hanya memasang, maaf Kak, saya bilang ex banner di rukonya, rukonya hanya sewa beberapa bulan. Setelah itu dia pasarkan melalui brosur marketing. Rumahnya tidak ada, dia foto itu lahan orang, lahan kosong. Saya pernah ngalamin sendiri. Lahan kosong, akhirnya developernya hilang, lost kontak semua. Penipuan dong masuknya. Iya, masuk penipuan. Tapi kita coba ke perlindungan konsumen, kita bawa, kita telusurin, akhirnya ketemu. Oke. Nah, di developer akhirnya mau mengembalikan dengan minta termin pembayarannya secara berkala. Oke, ini berarti nggak tahu ya, maksudnya saya sebagai konsumen berarti ada miss di sisi saya juga nih sebagai konsumen gitu, perhatian untuk Ketelitian ya. ketika kan tidak hanya membeli rumah atau properti tapi juga beli barang gitu. barang dan Kira-kira jasa. apa saja sih sebenarnya dari sisi konsumen yang harus kita perhatikan lebih dulu begitu, Mas Nugraha? Legalitas daripada pelaku usahanya itu yang harus utama. Check and recheck ya. Check and recheck, betul. Kalau mungkin dari perumahan saya pernah mengalami lebih banyak sebelum e-commerce ini. Itu ada, kalau kita beli rumah Mbak atau apartemen itu kan ada di aplikasi Sireng, sistem informasi registrasi. Itu disediakan oleh PUPR, Kementerian PUPR. Itu disediakan, kita bisa cek nama developernya ini terdaftar atau tidak. Kalau tidak terdaftar kita bisa cross check lagi, ini baru atau memang sama sekali fiktif. Kalau dari e-commerce kita bisa lihat tuh. Saya sih jarang sih, tapi biasa kita lihat dari rating dan komentar. Cewek-cewek sih biasanya paham ya. Pokoknya kalau misalnya udah ada tandanya, ya, tanda tertentu, bintangnya berapa, ratingnya kan, komentarnya sudah berapa, terus kita lihat video review dari konsumen sebelumnya, ini proper atau enggak untuk kita beli. Biasa kan kalau enggak, ya kita melalui marketplace itu kan biasanya yang nampung dana ya. Kita sebagai konsumen taruh ke marketplace pembayarannya, si pelaku usaha mengirimkan barang ke konsumen. Kalau memang barangnya sesuai dengan yang diharapkan konsumen, marketplace mengirimkan dananya ke pelaku usaha. Biasa begitu. Tapi ya kalau pasti kan kasus-kasus juga pernah Mas Nugraha tangani begitu ya. Kalau misal kita berada dalam kondisi yang seperti itu, hak konsumen atau ya katakanlah langkah hukum yang bisa kita lakukan ada nggak sih? Banyak Mbak, sebenarnya banyak. Mungkin edukasi kepada masyarakat, pada konsumen ini yang belum masif. Yang disesuaikan dengan Undang-Undang 8 tahun 99 itu kan ada tiga lembaga atau badan yang menaungi tentang permasalahan konsumen. Ada itu BPKN, Badan Perlindungan Konsumen Nasional. Ada BPSK, itu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen di tingkat provinsi. Ada LPKSM, Lembaga Perlindungan Swadaya Konsumen Masyarakat, atau yang bisa kita kenal YLKI, dengan ketuanya Pak Tulus Abadi. Kita bisa menyampaikan keluhan kita, permasalahan kita ke tiga lembaga tersebut. Memang mereka disahkan oleh negara sesuai dengan Undang-Undang 8 tahun 99. Jadi memang sudah tersertifikasi dan memang harus membantu masyarakat yang mengalami dan memang permasalahan. Free karena negara. Tapi prosesnya berapa lama Mas Nugraha? Prosesnya kita lihat tergantung permasalahan biasa sih Mbak. Kalau memang pelaku usahanya kooperatif dan melakukan kewajibannya, ya kita nggak lama lah kalau di tiga lembaga lembaga tersebut. Nggak susah. Kalau misalnya kita beli barang biasanya kan akan kalau digantinya kan either antara refund atau barang begitu. Kalau misalnya dalam skala yang lebih besar gitu kayak tadi Mas Nugraha menyebut properti gitu, biasanya ganti ruginya dalam bentuk apa saja? Kalau kita mengacu dari undang-undangnya, yaitu materinya yang dikembalikan. Immaterial tidak ada. Berapa kerugian daripada konsumen, pelaku usaha harus kembalikan sesuai dengan kerugiannya tersebut. Tapi berbeda Mbak, saya agak ngeluas sedikit. Saya juga megang kepailitan, tapi sebagai kuasa kreditur. Nah, kita bicara kalau sampai ke pilot, itu kan hak konsumennya, jadi terabaikan dengan undang-undang kepailitan. Jadi gimana tuh? Nah itu juga jadi, sekarang saya lagi program doktor di UPLITA 8, itu tesisnya? Jadi rencana disertasi saya seperti itu. Disertasi ya. Itu kan ius constitutum yang memang sebenarnya harus bersamaan. Saya juga agak menjadi pemikiran saya bagaimana teorinya bisa nantinya konsumen ini tetap
mendapatkan haknya walaupun itu dia dalam perkara Kondisi pay later atau bangkrut atau gitu ya. bangkrut. Soalnya sempat ada kasus kan ya, kita bicara juga mengenai misalnya layanan jasa Iya. gitu atau asuransi yang ternyata konsumennya atau usernya ini tidak mendapat haknya gitu Yes. ya, ganti rugi yang sesuai karena perusahaan yang bersangkutan dinyatakan pailit. Bahkan ditarik gitu, negara bangkrut. Heeh. asetnya. Terus tapi kalau misalnya nggak, ya tapi sampai dengan saat ini kami dapat informasinya belum semuanya Belum semua. ganti rugi ini Iya. gitu, belum didapatkan. Pembagiannya kalau saya tidak salah, pembagian secara undang-undang kepailitan kan pro rata pari passu parte. Pembagiannya yang mana ada kreditur paratis, preferen dan konkuren. Nah, konsumen ini kan biasa masuk di konkuren ini. Iya. Apalagi di asuransi yang kita sering dengar saat ini kan. Ada beberapa itu asuransi yang nyatakan pailit oleh pengadilan. Negara, Pembagiannya ya kalau secara undang-undang, kalau contohnya dia 100 juta invest, mungkin dia kembali cuma 20 juta. Padahal di undang-undang yang mana Rugi undang-undang. bandar dong. Rugi bandar. Nah, itu dia. Oke. Itu yang harus pemerintah dalam hal ini mungkin Menkumham atau DPR untuk bisa memikirkan hak konsumen itu bisa terpulihkan. Supaya konsumen, harapan kita kan konsumen yang berdaya dan pelaku usaha yang bermartabat. Benar. Dan ya itu daya beli masyarakat juga harus kita jaga. Iya, begitu ya, daya Mas, beli ya? masyarakat betul. Jangan suka-sukanya pelaku usaha aja ya. Dia mau beli, nggak mau ya sudah. Oke. Karena keinginan rasa inginan kita jadi kita ya udah mau nggak mau beli. Nah, itu yang juga saya harapkan kepada konsumen masyarakat Indonesia agar lebih teliti dan lebih kritis. Oke. Lebih teliti dan juga lebih kritis. Iya. Biasanya kalau udah berhubungan sama keinginan atau aduh pengen banget nih sampai kebayang-bayang Nah, suka lupa begitu. suka lupa, untuk betul, Mbak. mengatasnamakan logika gitu ya. Jadi curhat nih. Oke, tapi Mas Nugraha gini, nggak tahu ya, saya bicara dari pengalaman saya pribadi Oke. gitu. Misalnya saya tidak mendapatkan hak saya secara penuh gitu Yes. sebagai konsumen. Biasanya kan juga lebih selain karena prosesnya lama begitu untuk mendapatkan hak itu kembali, kita juga terbiasa untuk kayak sudahlah gitu, maksudnya relakan saja Yeah. begitu atau legowo begitu. Dan saya yakin ini juga terlihat di beberapa kasus yang Mas Nugraha tangani atau orang-orang yang Mas Nugraha kenal begitu. Ya. Menurut Mas Nugraha, miss-nya di mana pertama? Kenapa sampai dengan seperti ini dan kira-kira mungkin dari pemerintah apa yang bisa dilakukan? Kalau miss-nya mungkin menurut saya di masyarakatnya yang tadi saya bilang itu. Kurang rasa memiliki haknya sebagai konsumen. Oke. Kurang kritisnya. Jadi budaya ketimuran. Yang tadi Oke. saya bilang, ya udahlah. Nggak enak Ya. juga, apalagi kalau kenal, ya udahlah. Ya, apalagi sama teman. Teman ya sudahlah. Kalau di pemerintah sendiri peraturan sudah cukup banyak, Mbak. Oke. Apalagi terkait dengan e-commerce ini, PP sudah ada PP 80 2019 dan Permendak turunannya Permendak 50 2020. Apalagi baru sempurnakan kemarin di Permendak 50 di 2022 kemarin Desember. Jadi kalau dari saya Lex spesialnya perlu udah ada ya? sudah lex spesial sudah ada. Bahkan undang-undang sendiri sudah ada, Undang-Undang 8 tahun 99 walaupun masih tahun 99. Iya. Kita harus perbarukan lagi. Di situ yang saya bilang mungkin lagi ya kita sebagai masyarakat harus saling mengingatkan, memberikan edukasi. Oke. Jadi edukasi dan literasi digital juga mungkin Mas Nugraha literasi ya? digital betul. Oke, itu masih kurang. Menurut saya belum terjangkau sampai ke bawah akar rumput tersebut. Oke. Jadi mungkin teman-teman yang lebih paham literasi digital juga bisa Yes. membantu ya sesama Harus saya kita harapkan. begitu Iya. ya. Lebih baik influencer Iya, ya bicara mengenai betul, isu ini. isu itu betul. Oke, Mbak. baik. Nah, ini juga kita bicara mengenai tren atau daya beli masyarakat yang juga menyebabkan tren pembelanjaan secara online ini semakin masif gitu, semakin hari. Iya. Ya karena kan semakin dipermudah Iya. ya Mas Nugraha. Tapi banyak banget nih kasus-kasus yang aku baca begitu viral. Ya kecil-kecil, kayak bukan kecil sih, nilainya gede soalnya gitu, pembelian tiket yang ternyata bodong, terus kemudian Tiket konser pembelian konser betul. Pembelian barang yang ternyata udah banyak nih bulk up gitu ternyata tidak ada begitu. Kira-kira apa ya namanya, kepolisian tentunya gitu atau langkah hukum seperti apa yang bisa kita lakukan dan kira-kira berapa lama atau apa yang harus, ya maksudnya apa yang bisa kita perjuangkan begitu ketika kita harus maju ke kepolisian? Kalau saran saya sebelum kepolisian, Mbak, itu yang tadi lembaga 3 itu dioptimalkan dulu di situ. Oke. Kalau Masih memang kurang ya? maksud saya dioptimalkan masyarakat untuk melakukan pengaduan ke situ. Kalau untuk
eksekusinya sih saya lihat memang masih perlu dikuatkan lagi terhadap 3 lembaga itu supaya ada apa namanya power oke. untuk Represifnya eksekusi, ya. ya represifnya untuk eksekusi. Kalau kepolisian kan kita tahu sendiri lah proses dari laporan sampai naik ke penyelidikan, penyidikan itu kan makan waktu yang cukup panjang, Mbak. Oke. Dan juga mungkin masyarakat ya itu kembali lagi, maaf saya bukan ini yang biasa kita dengar, lapor polisi makan waktu, makan biaya juga. Oke. Jadi saya harapkan untuk permasalahan konsumen mungkin dioptimalkan pengaduannya ke 3 lembaga tadi dulu. Ada backup juga begitu Yes, ya. mungkin Kalau dari marketplace-nya sendiri, Mas Nugrah, misalnya saya nggak mau nyebut merek ya karena banyak juga Banyak begitu. sekali. Pelayanan aduannya sendiri, kalau dari Mas Nugrah sendiri? Kalau yang beberapa saya alamin, alhamdulillah memang kooperatif semua, Mbak. Oke. Ya, dari beberapa kita telepon, mungkin ada 4 dari beberapa marketplace, kita bahkan sampai datang ke perusahaannya, ke kantornya. Mereka terima dengan baik dan mereka juga bisa melakukan kewajibannya. Oke. Saya alamin sendiri kok. Baik. Kita syukuri berarti Iya. terkait dengan fakta tersebut dan Iya. mungkin marketplace yang bersangkutan juga harus mempertahankan ya. Iya. Mungkin Beberapa Insight juga marketplace meningkatkan itu. begitu ya. Iya. Baik. Kalau dari mungkin kita bicara mengenai dari sejarahnya sampai dengan saat ini begitu ya, Mas ya. Apakah dari perspektif Mas Nugraha ada perbedaan begitu dari cara misalnya generasi boomers gitu atau X atau Y, Yeah. milenial gitu, Millennial. kemudian sampai dengan saat sekarang anak-anak muda Gen Z dan nanti generasi A gitu dalam menghadapi permasalahan atau ya hak mereka sebagai konsumen? Perspektif saya mungkin konsumen saat ini, yang apalagi yang pengguna saat ini digital, Belajarnya online. online terus. saya lihat dari perspektif saya lebih sekarang ini lebih kritis dan lebih teliti. Mereka lebih paham tentang dunia digital, dunia e-commerce. Mereka paham apa yang mereka harus beli. Mereka tahu bagaimana cara menyampaikan keluhan ke marketplace tertentu. Jadi ketimbang generasi yang sebelumnya. Karena biasanya kita transaksi jual belinya ketemu langsung. Berantemnya di situ. Nawar Gitu, dulu iya. di situ. Oke. Gitu kira-kira, Mbak. Jadi cukup cukup terinfluence, Tereducated ya. Saya mungkin bilang berdaya belum, cukup mampu. Oke. Bahasanya mampu untuk yang sekarang. Oke. Karena berdaya kita di tingkatnya untuk indeksnya sedikit lagi mudah-mudahan tercapai indeks Maksudnya keberdayaan konsumen. daya beli kita? Daya sadar sebagai konsumen, daya hak sebagai konsumen untuk membeli itu lebih teliti, lebih kritis dan lebih berhati-hati. Kita belum sesuai dengan standar, Mas. Belum. Kalau dari data yang saya dapat, indeks keberdayaan konsumen kita di angka 49%. Kemarin sebelum itu 2 tahun lalu 44,51%. Ada peningkatan tapi belum signifikan. Ada, iya betul. Menurut Mas kenapa itu? Ya itu kembali karena masyarakat tuh Budaya. belum kritis, Oke. belum teliti. Mungkin mudah-mudahan di generasi saat ini, generasi milenial yang banyak pengguna digital, mudah-mudahan saya harapin juga tingkat keberdayaan konsumen kita meningkat. Oke, jadi pepatah bahwa konsumen adalah raja tuh bukan berarti harus arogan Iya. gitu, tapi paham terkait dengan kewajiban dan juga hak-haknya yang sudah diatur dalam undang-undang. Betul sekali, Pak. Betul sekali. Oke, mungkin terakhir Mas Nugraha sebagai penutup, tantangan yang Mas Nugraha lihat begitu, dan tentunya ini juga akan diperjuangkan ketika Mas Nugraha nanti berada dalam wadah legislasi begitu, apa saja? Tantangannya mungkin UMKM harus bisa masuk ke marketplace dan bertanggung jawab. Dan juga marketplace harus bisa mensortir, harus bisa memfilter mana pelaku usaha yang memang betul-betul bisa menjadi pelaku usaha yang bermartabat, memberikan pelayanan terbaik, mutu yang terbaik, bukan hanya sekedar mencari keuntungan, tapi juga kenyamanan bagi konsumen. Dan saya juga harapkan tantangan ke depan tuh konsumen lebih lagi berdaya, lebih kritis, lebih teliti, lebih paham, lebih mau bertanya, lebih apa saya bilang ya? Banyak baca betul. Cari tahu. Iya. Oke. Lebih banyak riset dulu sebelum mau melakukan transaksi. Oke, mungkin tips and trick
konkretnya gitu Mas Nugraha sebagai seorang konsumen begitu, kira-kira apa saja sih yang dilakukan gitu supaya bisa ngasih contoh bagi para penonton podcast? Tipsnya adalah banyak cari tahu, research dulu terhadap barang apa yang mau kita beli, dan kalau memang tidak sesuai lakukan upaya hukum. Jangan cepat terima, jangan cepat logo, apalagi terhadap barang yang kita beli melalui sistem perdagangan transaksi online. Oke. Tapi ingat, jasa itu kan konsumen transaksi melalui barang dan jasa. Jasa yang diakui adalah jasa legal. Kalau jasa yang ilegal tidak akan ditangani. Oke, baik. Banyak baik. ya. Jadi cari yang resmi dulu Ya, ya, resmi yang dulu. dilindungi oleh Legalitasnya hukum. terakui, dan banyak-banyak cari tahu informasi terkait marketplace itu, bahkan pelaku usahanya. Yang ilegal jangan Jangan guys, ilegal, judi jangan. online nggak boleh gitu maksudnya. Judi online, minuman keras, narkoba, pijet plus itu juga tidak. Itu susah kalau kita mau Nggak ada protes, mau gimana gitu dari awal aja Iya. udah salah kan Salah, ya. betul, Mbak. Baik Mas Nugraha, terima kasih loh Iya. sebelumnya atas insight-nya gitu. Siap. Saya sebenarnya masih pengen banyak berdiskusi, nanya-nanya lebih tepatnya Iya, sih, karena siap. sebagai salah seorang konsumen juga begitu. Tapi Jadi konsumen itu dari kita semua, mulai dari Pak Presiden sampai tingkat terendah. Betul, Dari bayi, dari kandungan sampai meninggal. Itu kita konsumen semua. nice. Sebuah quote yang baru begitu. Baik Mas Nugraha, tapi karena durasinya sudah Siap. mau habis, kita Siap. sudahi dulu dialognya. Makasih. Kita Semoga terima kasih, adalah Mbak. di lain kesempatan Amin. lagi ya Siap. Mas Nugraha. Kita bisa sharing. Sukses sebelumnya. Siap, terima kasih doanya Mbak Lancar Fani. prosesnya Doa menuju semua untuk DPRD. pendengar podcast, semoga bisa kita bekerja sama dan menjadi saluran berkat buat semua warga Jakarta. Amin ya robbal alamin. Amin. Nah, teman-teman podcast Aksi Nyata, sebelumnya berkaitan dengan Partai Perindo, campaign Aksi Nyata dari Kamu untuk Indonesia ini tentunya sangat berkaitan ya dengan movement atau perjalanan yang dijalankan oleh Partai Perindo, yaitu produktif, solutif, modern, bersih, berintegritas, peduli, dan juga turun tangan untuk Indonesia sejahtera. Nah, teman-teman juga bisa mendaftar sebagai anggota Partai Perindo dengan mengunjungi website www.partaiperindo.com atau klik bit.ly/member Partai Perindo. Jangan lupa download juga ya aplikasi Partai Perindo di App Store dan juga Play Store, atau scan barcode di sini. Nah, tadi kita sudah dengar pemikiran dan juga sharing ideas dari Pak Nugraha, Mas Nugraha, yang tentunya bisa menjadi inspirasi, masukan, edukasi, serta literasi kita supaya bisa menjadi seorang konsumen yang lebih pintar, berdaya lagi ke depannya. Terima kasih juga untuk Partai Perindo yang selalu bergerak dengan aksi nyata. Semoga Partai Perindo semakin sukses dan maju terus untuk Indonesia sejahtera. Salam aksi nyata dari Kamu untuk Indonesia. Akhir kata, saya Fani Manir mewakili kerabat kerja yang bertugas undur diri. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Bye-bye. Marilah seluruh rakyat Indonesia, arahkan pandanganmu ke depan. Raihlah mimpimu bagi nusa bangsa, satukan tekad untuk masa depan. Pantang menyerah, itulah pedomanmu. Hentaskan kemiskinan cita-citamu, rintangan tak menggentarkan dirimu. Indonesia maju, sejahtera tujuanmu, nyalakan api semangat perjuangan. Dengungkan gema, nyatakan persatuan oleh